Soal upaya kontrol ini, Pak Ismail dan Pak Bintang sekaligus Pak Edi, melihat upaya kontrol dari perwakilan rakyat kita dan juga para pembantu presiden ini. Karena tugas menyelesaikan pandemi ini bukan hanya presiden gitu loh, tapi ini kan juga tugas bersama. Nah, ada sebagian anggapan yang nggak sinkron antara pemerintahan kita ini. Presiden bicara A, menterinya kerjakan yang lain gitu loh. Nah, apa namanya kesan pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Bintang terkait dengan para pembantu ke presiden ini? Oke, gini sih ya, prinsipnya saya kurang sepakat kalau ada yang mengatakan bahwa penanganan kita dalam menangani COVID-19 itu tidak dikatakan berhasil. Karena apa? Ini pengakuan bukan dari negara kita loh. Ini pengakuan dari negara luar bahwa penanganan kita terhadap penanganan COVID-19 itu terbaik pertama di Asia. Kita diserang dari varian Delta dan varian-varian lainnya, tapi kita tetap stabil dalam menjalankan ekonomi. Itu cuma merosot, bahkan kita plus loh sekarang. Nah, ini kan berbalik gitu loh. Artinya apa? Penerapan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah tentu ini ada plus dan minusnya, tapi saya lebih banyak melihat ini lebih banyak plusnya gitu loh daripada mudorotnya lah ya kalau kata saya. Nah, ini yang perlu kita kaji ulang gitu loh. Tapi saya juga bingung nggak tahu kenapa masyarakat kita malah melihat ini dari posisi terbalik, kan gitu. Iya, posisinya terbalik. Masyarakat luar mengapresiasi pemerintahan kita, tapi masyarakat kita justru malah sebaliknya. Nah, ini apa yang salah gitu loh. Nah, ini yang saya lagi telusuri juga kan gitu. Saya nggak tahu kenapa. Cuman overall kalau yang saya lihat dalam penanganan COVID, betul apa kata Pak Baim, Pak Mail dan Bung Edi, kita memang harus kompak semuanya gitu loh. Pemerintah hanya menjalankan rule-nya gitu loh, hanya menyiapkan kebijakannya, aturannya, mau aturan baru dan aturan lama, itu adalah upaya dalam penanganan pandemi COVID-19. Kan seperti itu. Maka dari itu saya tertarik dengan kata Bung Baim tadi, bagaimana tanggapan saya terkait tentang pembantu-pembantu pemerintahan. Nah, kalau kayak begitu judulnya diganti, evaluasi 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Jadi tidak langsung kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu? Presiden ini adalah pemimpin. Dia mempunyai tangan-tangan. Untuk bidang ekonomi itu ada urusannya, ada Menko, ada Menteri BUMN, ada Menteri Pertanian dan lain sebagainya. Untuk urusan hukum ada Menko Polhukam, Menkumham dan lain sebagainya. Yang menjadi permasalahannya ini, soal masalah ini kan kita krisis kesehatan. Tapi terkesan sekali Menkes kita ini nggak bersuara dan mengambil kebijakan tertentu untuk penyentasan pandemi ini. Nah, kalau kita lihat, kalau saya melihat ya, ini pandangan saya. Kalau Menkes tidak berbuat sesuatu, tidak mungkin kuota vaksin yang ada di negeri ini itu mencukupi, Pak Baim. Karena apa? Saya perlu kasih perbandingan. Negara luar itu tidak seperti Indonesia. Masih banyak juga mereka ngantri vaksin, bayar bahkan. Mereka bayar untuk divaksin itu, mereka bayar. Tapi negara kita menggratiskan vaksin. Nah, ini kan salah satu terobosan yang pro rakyat gitu loh. Ini yang harus kita lihat gitu loh. Kan gitu. Oke, lanjut. Kita lihat kalau misalnya di Inggris, di Amerika kita mau bikin Pfizer, bayar loh. Nah, tapi Pak Baim, kalau di sini ada sekitar puskesmas, kita ke puskesmas, ada vaksin Pfizer, minta divaksin gratis. Itulah baiknya Indonesia, gitu loh. Nah, tapi memang ada sisi kekurangannya dalam pelaksanaannya. Nah, ini yang perlu dikoreksi dan perlu diawasi bersama. Karena apa? Jangan sampai kita sudah berharap, dan saya juga ingatkan kepada pemerintah, jangan euforia dengan keberhasilan ini gitu loh. Jangan euforia gitu loh. Belum finish gitu. Ini belum finish gitu loh. Kita belum menang gitu loh. Tapi saya tegaskan sekali lagi, dalam pelaksanaan bernegara, pelaksanaan berbangsa di tengah pandemi seperti ini, kalau ada yang memperkeruh suasana, saya tegaskan itu adalah musuh bagi kita semua. Itu aja. Dan berarti karena begini loh, Ketum.
euforia yang tadi dimaksudkan Ketum ini banyak dari kalangan muda sebenarnya. Nah, berarti dengan tegas Ketum menyampaikan bahwa ya pemerintah harus tegas terhadap pemuda-pemuda yang frontal dan tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam penyantasan pandemi ini. Enggak begini. Menyuarakan aspirasi di muka umum itu diatur dalam undang-undang. Yes. Tapi ada tapinya. Kondisi hari ini kondisi yang di luar batas gitu loh. Tidak ada negara manapun, bahkan kita itu pengen yang namanya terkena pandemi Covid. Memang pemerintah pertama-tama itu dia gelagapan dalam menghadapi pandemi Covid. Jangankan pemerintah, Bung Baim sendiri pertama kali ada Covid datang ke Indonesia bagaimana? Takut saya. Nah, Saya jauh-jauh ke sini. jadi itu dikembalikan lagi sama diri kita gitu. Jangankan pemerintah gitu, kita sendiri aja gelagapan gitu. Tapi kan hari ini perbaikan demi perbaikan itu tetap dilakukan. Nah, ini yang harus kita awasi, kita harus dukung, dan kita harus bersatu gitu loh. Oleh karena itu, kebersatuan, kebersamaan, dan persaudaraan di antara kita semua tetap harus terawat. Itulah yang harus kita jaga. Untuk apa? Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, sehingga apa? Bonus demografi, tantangan yang namanya revolusi industri itu bisa kita lewati. 2045 Indonesia akan menjadi presiden untuk dunia. Amin. Tidak, memang harus. Nah, tapi masalahnya ini soal kita mau mencapai 2030 apa 2000 berapa tuh Indonesia emas itu. Nah, sedangkan karena semua pacuannya adalah sumber daya manusia. Kita cukup dong masalah sumber daya alam dan bahkan melimpah. Kita sebut saja sejarah di mana negara-negara adidaya menjajah Indonesia kala itu. Soal penjajahan sumber daya bukan hanya sumber daya alam, tapi juga sumber daya manusia. Pak Edi melihat soal bagaimana kita akan bisa mencapai 30 Indonesia emas nantinya kalau soal sumber daya manusia kita ini masih kebablasan. Dalam artian belum. Kita lihat saja kalau bisa di-searching daya baca kita saja 0, berapa persen itu dibandingkan dengan negara-negara lain literasinya. Baik, mengenai bonus demografi ya Indonesia emas, saya rasa ini harus ditimbulkan oleh kesadaran pemuda ya, khususnya mahasiswa. Yang bagaimana mahasiswa bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada adik-adik yang masih berada di sekolah menengah atas dan yang lainnya bahwa literasi itu penting. Saya rasa literasi itu sudah jadi makanan bagi mahasiswa ya, di pojok-pojok kampus, di bawah-bawah pohon rindang, di warung-warung kopi. Literasi itu sudah jadi makanan mahasiswa. Tapi pada hari ini sedikit berkurang karena adanya game dan yang lain sebagainya. Saya rasa itu menjadi indikator menurunnya literasi di kalangan pemuda pada hari ini. Nah, pemerintah harusnya memberikan pemahaman melalui Kemenristek-Dikti ya, bahwa literasi itu penting. Nah, ini bisa dimasukkan di dalam kurikulum, entah bagaimana penerapannya itu bisa dirumuskan secara bersama oleh pihak-pihak kementerian supaya calon-calon mahasiswa nantinya ini paham akan pentingnya literasi. Itu menurut saya. Kalau menurut Pak Mail bagaimana, apa soal sumber daya manusia kita ini? Nah, apalagi hari ini di tengah pandemi sudah tidak lagi offline, maksudnya tatap muka ya. Nah, dengan online kita ini, apakah ini efektif ataukah tidak? Pasca pandemi, apakah kita bisa mencapai rumusan-rumusan baru untuk bisa mencapai Indonesia emas nantinya ini? Sulit, sangat sulit. Karena memang, jadi kita bicara sumber daya manusia untuk menjemput bonus demografi di 2030, terus Indonesia emas di 2045. Makanya untuk maju untuk sampai ke jenjang itu kan Pak Jokowi dan sama Pak Maruf Amin dalam program kerja inti mereka 5 poin itu kan salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia. Jadi itu sangat penting. Cuman kalau bilang begitu ya kita masih kurang. Kita masih kurang. Kenapa sih kita kurang? Kalau ditanyakan kenapa sih masih kurang atau muncul pertanyaan kenapa sih masih kurang? Karena memang pemerintah kurang perhatikan sumber daya manusia yang ada.
pemerintah kurang perhatikan. Kenapa saya bilang kayak begitu? Seharusnya dalam kondisi atau realitas yang tadi Bung Baim bilang, Indonesia sumber daya alamnya kuat, Ya. banyak, ya kan, walaupun udah nggak ada kan begitu, ya kan? Kita anggap aja lah ada. Saya nggak ada ini, nggak ada gimana? Ini biar jelas gitu loh. Karena memang sumber daya alam itu udah nggak ada. Jadi yang namanya ada itu kan berarti dikuasai oleh pemerintah, oleh negara. Ini kan nggak ada lagi, dikuasai oleh investor asing. Jadi apa yang kita punya? Tambang, laut, nggak ada. Tapi kita anggaplah ada, ya kan? Sehingga Biar menyenangkan iya, semua orang. biar teman-teman ruang bicara ini kan punya pemahaman yang lebih bahwa memang ada gitu loh, ya kan? Tapi sebenarnya ya nggak ada juga. Kita anggap ada ya, kita anggap ada. Karena kita anggap ada, secara otomatis Pak Jokowi dalam dia punya 5 poin kampanye politiknya itu pengembangan sumber daya manusia. Untuk menyambut 2030 bonus demografi dan 2045, secara otomatis peningkatan sumber daya manusia sangat penting. Karena memang semua ada di pundak pemuda kan. Gitu. Kalau kita tidak punya atau kita kekurangan ilmu dari segala lini keilmuan, ya kita tidak akan mampu untuk menyambut bonus demografi. Kita akan tidak mampu menyambut Indonesia Emas. Apabila kita paksakan, maka kita akan kalah. Apa solusinya? Harus kita carikan solusi secara bersama. Saya senang tuh tadi pada saat ngobrol sama satu wartawan tuh. Iya. Bang, tadi gimana tuh Bang kalau masalah begini kita pakai skemanya Pak Habibie ketika menjadi Menteri Pendidikan pada saat itu. Ya itu harus dipakai. Jadi konsepnya itu adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia ini itu ditingkatkan sumber daya manusianya, dimanfaatkan, dikasih sekolah yang tinggi. Contoh dari segi hukum, dari teknik, dari ekonomi, politik dan lain-lain, semuanya harus dipersiapkan. Untuk menyambut itu harus dipersiapkan. Mungkin contohnya Pak Baim bisa diberikan beasiswa untuk sekolah ke luar negeri selama jadi S2 dan S3-nya di luar negeri untuk mempersiapkan dan menyambut bonus demografi. Harusnya begitu dari semua lini keilmuan, sehingga kekayaan yang tadi Bung Baim bilang kekayaan alam yang ada ini itu mampu kita kerjakan. Karena bukti realitasnya ya Pak Jokowi kurang perhatikan itu, bukan Pak Jokowinya, tetapi yang harus disalahkan adalah para kabinetnya. Pembantunya sudah jelas loh. Dalam 5 poin kampanyenya Pak Jokowi, salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia. Ketika kita bicara pengembangan berarti peningkatan keilmuan. Kenapa kementerian terkait ini tidak menjalankan perintah? Karena Pak Jokowi tidak bisa kita kritisi, Pak. Pak Jokowi tidak bisa kita evaluasi. Dan ketika bisa, ya kita evaluasi pemikiran Pak Jokowi. 5 poin yang tadi, setelah itu yang dijalankan siapa? Ini yang harus kita bicarakan. Bukan seperti sekarang. Memang dari segi pendidikan kita sedikit terlambat. Walaupun sejarahnya mungkin Malaysia sama Singapura di tahun 80-an sekolah kuliah di Indonesia kan begitu. PISA merilis 128 tahun. Indonesia tertinggal. Jauh sekali dari negara-negara lain. Padahal secara potensi, kita sangat mampu. Tetapi masih kurang sentuhan daripada kita punya pemerintah. Bukan Pak Jokowinya, tetapi kabinet-kabinetnya ini. Itu penting. Kurang kerja maksimal. Kurang maksimal atau tidak tahu kerja, saya juga bingung. Pendidikan ini kan bentang negara juga. Iya. Kalau kita nggak punya pemahaman dan kita nggak punya ilmu yang cukup, maka kita hancur. Kan begitu. Ekonominya hancur, hukumnya hancur, pendidikannya hancur, berarti selesai bernegara. Baik. Nah, tentu ada plus minus lah
ya Tom ya, dari 2 tahun kinerja Pak Presiden dan Kiai Ma'ruf Amin ini. Nah, saya ingin meminta catatan terpenting dari Ketum Bintang dulu terhadap pemuda kita ini. Apa yang harus dilakukan pemuda ke depannya ini dalam mengontrol kinerja pemerintahan kita ini. Sekaligus closing statement ya Ketum ya. Sambil ngambil itu baik, terima kasih Bung Baim. Mungkin ini closing statement dan pesan buat kita semua, termasuk diri saya sendiri. Jadi kalau saya sederhana ya, apa yang mesti pemuda lakukan dalam membantu pemerintah memajukan Indonesia menuju Indonesia emas? Saya berpandangan terhadap dan bercermin terhadap diri saya. Apa yang saya lakukan hari ini? Ya, saya lakukan apa yang saya bisa. Salah satu contoh gitu kan, apalagi kita di organisasi kemahasiswaan, saya di organisasi ekstra kampus kan gitu. Nah, untuk mengkontrol itu banyak caranya kan gitu, apalagi sekarang ini lagi pandemi. Kalau lagi pandemi kita berkerumun dan lain sebagainya, ini akan menyebabkan klaster baru yang akhirnya menyebabkan jutaan masyarakat Indonesia akan meninggal kembali. Jadi cara-cara untuk memberikan pengawasan terhadap pemerintah kita bisa melakukan dengan catatan. Contoh, kita bersurat apa yang mesti diperbaiki, yang di mana yang salah. Dialog itu harus dibangun. Dialog kan seperti itu gitu loh. Nah, ini kan terkadang karena revolusi industri yang begitu cepat dan masif, Facebook dan lain sebagainya, ya kan, media sosial yang begitu masif, ada orang yang atau penumpang gelap dalam negara ini yang memang ingin membuat Indonesia ini kacau balau. Nah, ini yang kita harus hindari bersama gitu. Oleh karena itu, kita harus mempunyai pikiran yang jernih dan hati yang tulus kan gitu dalam mengerjakan sesuatu. Maka dari itu, ini dikembalikan lagi terhadap diri kita gitu. Saya bercermin terhadap diri saya aja. Nah, terus bagaimana caranya pemerintah itu melakukan penyerapan aspirasi? Bisa dengan cara, ya kan, pemerintah mengajak dialog organisasi-organisasi intrakampus ataupun ekstra kampus gitu kan. Katanya mahasiswa ini kan penyambung lidah rakyat dan lain sebagainya kan begitu katanya kan gitu, agent of change, agent of social control kan begitu, itu kan katanya. Nah, tapi dalam penerapan dan sehari-harinya bagaimana gitu loh. Kita juga tidak bisa yang namanya mengkontrol dengan membabi buta. Kita hanya mengkritik tanpa memberi solusi, ini kan konyol gitu loh. Ini konyol. Nah, ini satu catatan penting bagi generasi, khususnya generasi saya dan saya sendiri. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya bercermin terhadap diri saya sendiri. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Itu sih pesan terakhir. Cintailah Indonesia. Mari kita bangun Indonesia sehingga Indonesia menjadi presiden dunia di 2045. Wow. Pak Edi, pesan catatan terakhirnya dari diskusi kita hari ini. Tentu banyak plus minus ya Ketum dari kinerja Pak Presiden dan Wakil Presiden 2 tahun belakangan ini. Apalagi di tengah pandemi tentu banyak kekurangan. Tapi dengan ekstra kerja yang efektif, Indonesia sampai hari ini bisa menjadi contoh. Salah satunya negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Sempat mengambil pendapatnya Pak Presiden untuk cara pengentasan pandemi di Amerika Serikat. Eropa yang kita kenal, Amerika Serikat yang kita kenal, wah negara adidaya loh. Tapi mengambil contoh dari Indonesia. Apa pesan catatan terpentingnya untuk pemerintahan kita dan juga para pemuda kita ini? Catatan bagi pemerintah sih sedikit ya menurut saya. Tadi telah dibahas bahwa teman-teman yang kuliah di luar lalu balik lagi ke negara kita itu masih bingung harus ngapain. Mungkin ini menjadi solusi ya atau saran buat pemerintah bahwa harus ada apresiasi bagi putra-putri bangsa yang unggul, yang mereka telah mengenyam pendidikan di luar negeri, itu harus ada apresiasi lebih. Lalu bagi para pemuda, kita lihat dari sejarah bangsa kita, pemuda dan mahasiswa itu selalu berperan dalam perubahan bangsa ini. Penculikan Bung Karno dan Bung Hatta oleh para pemuda, maka terjadilah proklamasi, lalu 98 pemuda dan yang lainnya. Nah, hal-hal positif inilah yang harus ditularkan oleh para pemuda dan mahasiswa yang ada di bangsa ini ya, bahwa pemuda ini nggak gini-gini aja loh. Kita tuh bisa merubah bangsa. Kita tuh nggak cuma rebahan aja di masa pandemi. Kita masih bisa podcast, diskusi, dan yang lainnya.
Sedikit dari saya, cintai Indonesia, jadilah bermanfaat, salam merah putih bagi kawan-kawan pemuda dan mahasiswa yang ada di Nusantara. Itu aja sih dari saya. Pak Ismail, catatan sekaligus ya. Catatan sekaligus closing statement ya. Sebenarnya itu mungkin saya sampaikan dulu ya, mending catatan ya. Catatan dan masukan kepada pemerintahan sekarang, perkuat regulasi. Terus kita bicara peningkatan sumber daya manusia sangat penting. Kita bicara kesenjangan sosialnya itu juga harus diperhatikan. Dan pemerintah ya harus dalam bernegara itu dan kebijakan itu ya tolong perhatikan masyarakat, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Kalau memang negara bisa melakukan apapun terhadap masyarakat, bismillah ayo lakukan. Kalau untuk kita bicara pemuda nih, kita bicara pemuda yang tadi ya, jangan sampai saya juga pribadi, jangan sampai kita seperti pemerintah juga kan begitu. Dalam artian apa yang kita lakukan itu selalu bertabrakan dengan regulasi atau aturan hukum. Harus dia selaras, harus dia balance gitu, biar nanti nggak ada catatan-catatan yang tidak baik terhadap kita selaku mahasiswa dan pemuda. Contohnya adalah yang tadi kita bicara terkait dengan proses penanganan COVID-19. Terus saya katakan begini, pantas nggak sih kita pemuda, masyarakat dan mahasiswa terkhususnya menolak proses penerapan PPKM? Boleh saja kita menolak, tetapi caranya seperti apa yang tadi? Caranya, karena apabila kita salah dalam penerapan penyampaian aspirasi tadi, ya kita juga akan salah dalam berhukum, karena semuanya sudah ada aturan hukumnya. Contoh, dalam proses penolakan PPKM itu ada sanksi pidananya. Nah, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 14, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, pasal 14 itu terkait dengan bahasa intinya itu saya bilang barang siapa yang mencegat atau dia memperhambat proses penyembuhan kesehatan nasional itu dipidana. Makanya saya bilang tadi, boleh saja kita berkreasi, boleh saja kita menolak, atau boleh saja kita mengkritisi, tetapi melalui jalur-jalur yang jelas. Ya kan? Kita harus lihat aturan-aturan hukumnya. Jangan cuma kita bicara penyampaian aspirasi dilindungi oleh undang-undang. Kita bicara pasal 998 kan begitu. Tetapi kita menyampingkan undang-undang yang lain. Karena hati-hati, undang-undang yang satu dengan undang yang lain dia saling berkaitan. Punya runutan. Dia punya turunannya, dia punya keselarasannya. Kita bicara kekarantinaan dengan undang-undang wabah, dengan proses penerapan atau penyelesaian masalah COVID ini. Jadi harus hati-hati. Terus pemerintah saya harapkan yang tadi, pengembangan sumber daya manusia itu sangat penting, penguatan regulasi. Kalau saya justru malah mengharapkan 1 tahun sekali itu harus ada minimal 1-2 menteri yang dievaluasi dan dicopot. Bisa dievaluasi kinerjanya. Karena dalam 1 tahun itu kan lumayan loh. 1 tahun itu kalau untuk mengeksekusi 1-2 program nasional itu bisa dijalankan. Tetapi 2 tahun Pak. Dari segi maritim nggak ada sama sekali. BUMN hancur lebur menjadi satu. Ya kan, bicara maskapai Garuda, kita bicara Pertamina, kita bicara lain-lain. Apa yang dilakukan mereka? Secara otomatis untuk menjaga elektabilitas dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap presiden, ya ini harus dievaluasi. Itu penting itu. Jadi kalau bisa ya diresapi lah itu. Ya, mengingat masih banyak juga anak-anak negeri yang berkompeten juga tuh. Dan kalau bisa ketika diresapel itu anak-anak muda gitu. Mas Bintang kan gitu. Ini ada potensi-potensi negeri yang bisa dimanfaatkan. Karena kenapa saya bilang Mas Bintang? Karena secara organisatoris yang dia tekuni di jenjang kemanusiaan itu sudah selesai.
Jadi ketika mau mengeksekusi satu program itu mampu. Apalagi kalau saya menteri contohnya, Mas Bintang menteri, ya kan? Dia punya ribuan ini pegawai, masa nggak bisa mendesain dan melakukan terobosan baru mungkin di Menpora, di Maritim. Sesuai dengan kapasitas beliau ya. Ketua itu, jangan Iya. Generasi muda sekarang. Katanya pemuda adalah ujung tombak daripada negara. Kapan menjadi tombaknya? Ini menarik ini. Saya sebenarnya mau ingin bertanya lagi. Mungkin jangan kita hari ini. Saya Mas Bintang punya ini yang coba deh. Ya sebenarnya saya Dikasih 1 menit buat Mas Bintang ya. Ada. Saya sebenarnya tadi mau lempar itu begitu Pak, cuman ya ya sebenarnya turut andil dan itu amat sangat penting peranan pemuda dalam membangun negeri. Ya katanya kita agent of change, ya kan? Social of control. Tapi kontrol kita terlalu over maksudnya. over dan tak karuan. Orang Maluku bilang Tak karuan. sesenta lalu. Kalau bahasa orang Ambon, alas sudah terlalu, tak karuan kerjanya. Udah gak beres kalau bahasa. Entah mungkin udah dari sononya. Aduh susah. Jadi itulah fakta negeri kita. Dimana sudah 76 tahun kita menjalankan keluarga besar Indonesia yang namanya Nusantara dan Ibu Pertiwi ini. Tapi masih juga banyak kegagalan, kekurangan yang harus kita benahi. Dan itu bukan tugas pemerintahan saja. Juga rakyat dan terpenting juga untuk para pemuda karena bagaimanapun seperti yang tadi Pak Maili sampaikan peranan pemuda itu penting. Nah, tapi juga harus pemerintah mengambil mengayomi, memberikan peluang-peluang fasilitas-fasilitas Memperhatikan. Baik, Ketum Bintang, Pak Ismail, Kakak Edi, kurang lebihnya mohon maaf ya sudah berkesempatan hadir di ruang bicara. Penjelasan pemaparan yang sangat luar biasa. Semoga ini menjadi perubahan bagi bersama. Amin. Terima kasih. Dengan saya Ibrahim Malik Fatsi dari ruang bicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.